Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tetap semangat ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa jaga kebersihan. Baik, kali ini kita akan belajar bab 2 yaitu Asmaul Husna. Asmaul Husna yang akan kita pelajari ada Al-Qawi dan Al-Qayyum, yaitu Allah Maha Kuat dan Allah Maha Mandiri atau berdiri sendiri. Sebelum kita membahas Al-Qawi dan Al-Qayyum, kita ulas sedikit tentang Asmaul Husna. Nah, apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama sempurna bagi Allah atau nama-nama yang indah yang merupakan sifat yang melekat pada Allah. Sebagai umat yang beriman, kita dianjurkan kala berdoa itu menyebut asma Allah. Nah, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 8. Di situ terjemahnya bisa dilihat di LKS ya anak-anak. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi sudah jelas ada perintah bahwasanya ketika kita berdoa, kita sertakan atau kita sebut dulu asma-asma Allah tadi. Misalnya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kudus, ya Salam, misalnya seperti itu. Nah, setiap nama-nama Allah yang kita sebutkan dalam Al-Quran itu mengandung sifat yang berhubungan dengan nama dan keagungannya. Allah itu telah mengajarkan nama-nama melalui firman-Nya yang disampaikan oleh para utusannya atau para rasul yang ada di bumi ini. Nah, nama-nama tersebut lalu dikenal dengan Asmaul Husna yang artinya nama-nama yang baik yang tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, Asmaul Husna itu sendiri secara bahasa berasal dari dua kata yaitu Asma dan Al-Husna. Asma itu baik, Asma itu nama, sedangkan Husna itu baik. Nah, Asmaul Husna berarti nama-nama yang paling baik dan yang paling sempurna yang hanya dimiliki oleh Allah. Nah, seperti juga dijelaskan bahwasanya nama-nama Allah itu sudah tercantum di dalam Al-Quran surat At-Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia yang memiliki asma Allah atau asmaul husna yang baik. Jadi itu tadi pengertiannya, bahwa asmaul husna itu adalah nama-nama yang baik bagi Allah dan jelas perintahnya atau jelas dalilnya di dalam surat Al-Quran, yaitu surat At-Toha ayat 8. Nah, Asmaul Husna itu sendiri berjumlah 99. Nah, dari ke-99 itu yang akan kita pelajari ada Al-Qayyum yang berarti berdiri sendiri dan Al-Qawi yang berarti maha kuat. Nah, kita kupas satu dulu yaitu Al-Qayyum. Apa itu Al-Qayyum? Al-Qayyum itu memiliki dua arti, yaitu yang maha berdiri sendiri dan yang terus-menerus mengurus. Maksudnya apa? Nah, yang maha berdiri sendiri dan yang maha terus-menerus mengurus ini artinya bahwa Allah adalah zat yang terus mengurus kehidupan makhluknya tanpa bantuan siapapun. Mengurus itu dalam artian apa, Bu Guru? Mengurus di sini yang dimaksud adalah Allah yang menciptakan, menghidupkan, menjalankan dan mematikan segala yang ada di langit dan bumi. Jadi Allah itu mengurus dari mulai menghidupkan sampai mematikan itu semua Allah urus sendiri. Nah, seperti dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 255, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia.
Dia yang kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi Allah itu mengurus makhluknya mulai dari menciptakan, menghidupkan, menjalankan jalannya makhluk itu hingga mematikan tanpa ada bantuan dari siapapun. Contohnya bagaimana? Allah itu menciptakan bumi atau Allah menciptakan alam semesta ini tanpa bantuan siapapun. Karena apa? Allah yang maha agung, Allah yang maha menciptakan. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Allah dalam mengurus urusan makhluknya ini tanpa bantuan orang lain. Nah, lalu yang kedua ada Al-Qawi, sifat Allah Al-Qawi. Apa itu Al-Qawi? Al-Qawi artinya yang maha kuat. Allah lah yang memiliki segala kekuatan sehingga tidak ada satupun makhluk yang bisa mengalahkannya. Nah, di muka bumi ini atau makhluk Allah itu tidak ada yang mampu menyamai, bahkan menandingi kekuatannya. Karena apa? Karena Allah lah sumber segala kekuatan. Kita sebagai orang yang beriman harus sadar bahwa semua kekuatan yang ada pada makhluk, semua itu adalah pemberian Allah. Tanpa ada kekuatan dari Allah, kita sebagai makhluk ini hanyalah makhluk yang lemah. Kita tidak bisa apa-apa. Nah, dengan kekuatan yang Allah miliki tersebut, Allah lah yang menolong para kekasihnya dan yang mengalahkan musuh-musuh daripada Allah itu sendiri. Siapa itu? Setan, iblis. Nah, Allah itu merupakan satu-satunya zat yang memiliki kekuatan sempurna. Bahkan Allah itu tidak sedikit pun memiliki kelemahan. Nah, kekuatan Allah dalam berdiri sendiri dan tiada yang menolong dalam membangunkan kekuatan Allah ini dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki yang mampu mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Dalam artian seperti apa? Allah ini memiliki kekuatan atau Allah lah sumber kekuatan bagi semua makhluknya. Berarti kita hendaknya hanya memohon pertolongan itu kepada Allah tanpa terkecuali atau tidak boleh memohon pertolongan kepada selain Allah. Nah, karena Allah ini memiliki sifat yang sempurna. Berbeda dengan manusia. Manusia ini kemampuannya atau sehebat apapun kemampuan yang dimiliki oleh manusia pasti ada batasannya. Nah, selanjutnya, lalu bagaimana cara kita meneladani asma Allah Al-Qayyum dan Al-Qawi? Nah, cara kita meneladani asma Allah Al-Qayyum yang pertama yaitu kita belajar hidup mandiri. Belajar hidup mandiri itu seperti apa? Manusia memang diciptakan sebagai makhluk sosial, dalam arti dia tidak bisa hidup sendirian, dia butuh pertolongan orang lain. Akan tetapi di satu sisi kita harus belajar hidup mandiri, tidak selamanya kita menggantungkan kepada orang lain. Karena apa? Karena pada masanya nanti kita akan benar-benar hidup sendiri. Contoh, kita sekarang masih memiliki orang tua, memiliki saudara, tetapi kita tidak akan tahu, umur manusia ini tidak akan yang tahu sampai kapan. Nah, hingga suatu saat nanti kita benar-benar hidup sendiri, kita tidak bisa bergantung dengan orang lain. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kita harus belajar mandiri. Tidak segala sesuatunya itu tergantung kepada orang lain. Yang kedua, kita tidak boleh menggantungkan harapan kepada sesama makhluk. Karena apa? Sesungguhnya rasa kecewa itu karena kita bergantung dengan sesama makhluknya. Kekecewaan itu kita sendiri yang membuat. Karena apa? Karena kita tidak bergantung kepada Allah, melainkan kita bergantung kepada sesama makhluk. Yang kedua, senantiasa selalu memuji Allah Zat yang Maha Kuasa. Allah lah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha segalanya. Yang boleh kita puji, yang berhak kita puji itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi 3 cara meneladani asma Allah Al-Qayyum.
Selanjutnya yang kedua, cara meneladani asma Allah Al-Qawi. Yang pertama, mencari kekuatan hanya kepada Allah. Nah, kita ini mencari kekuatan, memohon atas kekuatan itu hanya kepada Allah. Kita ini memang makhluk yang dhaif, kita makhluk yang lemah. Akan tetapi kita memperoleh kekuatan itu hanya dari Allah, hanya dari pertolongan Allah. Yang kedua, ketika kita diberikan kelebihan kekuatan, ketika kita diberikan kelebihan kemampuan apapun itu, hendaknya kita tidak boleh sombong. Kenapa? Karena itu semua hanya titipan Allah. Yang kita lakukan adalah apa? Kita harus mempergunakan kekuatan yang kita miliki itu dan menjaganya dengan penuh amanah, tidak zalim, tidak dipergunakan untuk di luar kebaikan. Jadi kita harus pergunakan untuk kemaslahatan sesama umat manusia. Baik, itu sedikit yang bisa Ibu jelaskan tentang Al-Qayyum dan Al-Qawi. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca lagi di LKS. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, nanti kita bahas ketika kita tatap muka. Banyak kekurangan dari Bu Guru mohon dimaafkan. Terima kasih banyak ayah bunda yang selalu sabar dalam mendampingi putra-putrinya ketika belajar di rumah. Untuk anak-anak jangan lupa terus belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, karena dalam masa pandemi ini kita harus benar-benar menjaga kesehatan diri kita sendiri. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.